Bolehin nonton kan? Nanti kok kami nggak dibolehkan nonton sih? Jadi kami dilarang nonton gitu. Tapi dengar Umi sayang, dengar Umi dulu, dengar Umi coba, Mas Kapi dengar Umi. Halo, Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi di Umi Project. Kali ini Umi mau ngobrolin soal negosiasi. Kebetulan kemarin banyak banget yang nanya Umi, gimana sih kalau misalnya Umi nerapin negosiasi di rumah bareng sama anak-anak. Nah, kebetulan hari ini Mas Kapi itu lagi ada kasus nih, maksudnya lagi real kasus di rumah. Mas Kapi meminta sesuatu yang di luar kesepakatan sebelumnya. Jadi di rumah itu kan Umi nerapin kesepakatan gitu. Kalau misalnya mau apa itu kita kesepakatan dulu, diskusi dulu. Salah satu contohnya ini adalah kayak misal ya, contoh kesepakatan nonton, misalnya nonton TV atau nonton gadget atau nonton di laptop gitu. Jadi kita kan misalnya Mas Kahpi itu jadwal nontonnya itu memang setiap minggu itu cuma satu kali, yaitu setiap hari Minggu, dan dia menentukan mau nonton apa. Sedikit cerita, kemarin Lebaran itu kan kita pulang kampung ya, jadi pulang ke orang tua Umi, ke rumah Nek Wan sama ke rumah eyangnya juga di Singkawang. Itu kebetulan aktivitas Mas Kapi itu kan cuma di rumah, dan Mas Kapi itu intens banget nonton TV gitu bareng adiknya di rumah neneknya. Jadi di situ Umi kan nggak bisa mengontrol ya, benar-benar nggak bisa mengontrol bahwa hari ini nggak boleh nonton gitu, karena memang di rumah nenek sama Nek Wan atau rumah eyangnya itu kan TV itu on setiap hari gitu. Jadi Umi nggak bisa ngestop ataupun mengontrol secara ketat gitu anak-anak. Jadi Umi biarkan aja anak-anak gitu, tapi Umi awasin. Nah dari situ ketika kita pulang kembali ke rumah, jadi kita kan Umi agak berat ya nerapin kesepakatan yang kita yang di awal sebelumnya. Jadi anak-anak tuh mulai cranky ataupun mulai tantrum ketika aktivitasnya itu berubah secara 180 derajat gitu, misalnya nggak ada aktivitas nonton atau apa, kebetulan juga di rumah nggak ada TV, jadi itu anak-anak kayak bingung gitu ngapain gitu. Jadi mulai diatur aktivitasnya di rumah itu kayak kemarin, tapi memang butuh perjuangan banget untuk mengembalikan kebiasaan anak-anak lagi setelah hampir 2 minggu 3 minggu di luar pas pulang kampung gitu. Sebenarnya nggak masalah, Umi nggak masalah anak-anak tuh nonton, nggak masalah, cuman kita kan biasa di rumah itu kebiasaannya lain gitu, sedangkan di luar itu beda lagi. Nah ini kembali lagi nyeritain soal negosiasi. Ini kemarin karena ada yang nanya, jadi ini Umi kebetulan ada kasusnya yang real. Mas Kapi kebetulan juga lagi ini Umi ngelakuin negosiasi gitu ya sama Mas Kapi ya. Jadi biar contoh gitu ya gimana sih biasanya Umi gitu. Sebenarnya ini negosiasi versi Umi ini bukanlah sebuah patokan yang benar sekali gitu. Ini cuma versi Umi aja negosiasinya bareng anak-anak, mana yang menurut Umi nyaman dan juga anak-anak nyaman. Jadi sebenarnya negosiasi itu kayak gimana sih gitu. Umi jelasin sedikit menurut pemahaman Umi ya, keterbatasan pemahaman Umi gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Jadi kalau negosiasi itu yang Umi pahami bahwa kita sama anak itu saling diskusi atau menyampaikan keinginannya masing-masing. Misalnya sebelumnya udah punya kesepakatan nih, misalnya tentang nih salah satunya tadi nonton. Misalnya kita sebelumnya udah kesepakatan bahwa nonton itu cuman adanya di hari Minggu. Tapi hari ini ketika di hari Kamis, Mas Kahpi mulai meminta untuk menonton. Berikut ya Umi sertakan permohonan pernegosiasian Mas Kahpi ke Umi bahwa dia tuh pengen nonton hari ini juga. Tapi kalau yang lain itu kita ganti
Mas Kapi kan jadwal nontonnya tapi kan ini bukan hari ini. Jadwal nonton Mas Kapi hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu Mas Kapi nonton. Kami kan sama hari Minggu, hari Senin dia kami nonton. Hari Senin. Iya. Tapi kemarin Umi ke rumah sakit kan hari apa itu? Hari Selasa Umi ke rumah sakit kemarin. Terus Mas Kapi udah boleh nonton sama Abi, udah dibolehin nonton kan? Nanti kok kami nggak dibolehkan nonton sih? Nah itu tadi ya permohonan Mas Kapi bernegosiasi ke Umi bahwa dia itu kepengen nonton hari ini gitu. Maksudnya sebenarnya ini hari Kamis tapi dia nggak tahu hari Senin itu yang mana. Jadi dia tuh minta diganti, nggak mau hari Minggu gitu. Oke, Umi dengarkan. Sebelumnya kalau negosiasi itu kan kita dengarkan dulu, kita sebagai orang tua itu dengerin dulu maunya anak itu kayak gimana. Jadi jangan serta-merta atau secepatnya untuk mematahkan bahwa nggak boleh nonton hari ini, kan harusnya hari Minggu gitu. Jadi meskipun di awalnya kita kasih paparan, kita ingatkan, kita recall kembali kesepakatan kita di awal bahwa memang kalau nonton itu hari Minggu. Terus seterusnya kita dengarkan lagi sebenarnya keinginan anak itu apa. Terus kita tanya juga kalau misalnya memang bisa ditanya alasannya kenapa kok misalnya biasanya hari Minggu kok sekarang hari ini gitu. Kita dengarkan aja, didengerin aja anak itu menyampaikan apa itu perasaannya, apa keinginannya. Setelah misalnya bernegosiasi itu kan kita kelihatan ya anak-anak itu misalnya dia ngerasa apa gitu, menyampaikan perasaannya. Ini contoh Mas Kapi menyampaikan perasaannya pas Umi nggak bolehin nonton. Jadi kami dengar Tapi dengar Umi sayang, dengar Umi dulu, dengar Umi coba. Mas Kapi dengar Umi. Kelihatan ya anak-anak itu berani menyampaikan emosinya atau perasaannya bahwa mereka itu sedih kalau misalnya kita larang gitu. Sebisa mungkin kita tetap kontrol emosi, tetap sabar, tetap tenang, dan minta untuk anak untuk mendengarkan alasan kita, penjelasan kita kenapa nggak boleh gitu. Umi biasanya minta anak-anak tuh natap mata Umi, misalnya kalau dia nggak fokus ngeliat yang lain, Umi kadang, Mas Kapi tolong sini lihat mata Umi pengen ngomong gitu, misalnya Umi pengen ngobrol gitu, biasanya seperti itu. Jadi kita sampaikan kenapa nggak boleh, terus kita ulang lagi, recall lagi, kita ingatkan lagi bahwa kesepakatan di awal itu seperti apa gitu. Meskipun nggak dengan cara ngotot ya, kita cuma menyampaikan bahwa kesepakatan di awal itu seperti apa. Umi sayang, dengar Umi dulu, dengar Umi coba. Mas Kapi dengar Umi. Hari ini Mas Kapi nggak nonton dulu karena jadwal nonton Mas Kapi hari Minggu. Terus kemarin hari Selasa Mas Kapi kan udah nonton tuh, dapat bonus. Hari ini kita main yang lain aja selain nonton itu, kita main apa gitu. Mas Kapi mau main apa lah, bebas lah, mau main di luar itu boleh. Kan tak boleh main di luar kan juga ya kan kami kan nonton ya kami juga. Mas Kapi marah. Kami juga nonton. Sini mau peluk Umi ke sini lah. Anak Umi udah besar, nih pintar sekali, udah mau pilih ya. Pilih apa Mas Kapi mau pilih bisa pilih nonton, karena Mas Kapi kemarin pas di rumah di Sambas, di rumah Nek Wan nonton ya. Iya. Terus di rumah Eyang di Singkawang juga nonton setiap hari di TV ya. Tapi di sini kok nggak nonton? Karena di sini kita nggak punya TV. Kan ada laptop, yang nggak bisa di laptop. Ya, Nggak bisa lama nonton di laptop tuh. Iya, di laptop bisa nontonnya, tapi kalau di rumah sini Mas Kapi harus nontonnya sesuai jadwal Mas Kapi nonton, yaitu hari Minggu. Mas Kapi kan tahu apa kalau misalnya sering-sering Tapi kan nonton. mau hari Minggu. Contoh negosiasi yang alot banget ya kalau sama Kavi itu, dia itu kritis banget kalau misalnya kita, kalau ini gini kan, ini misalnya kan di rumah kita nggak punya TV, kan punya laptop. Kalau misalnya nggak punya laptop kan kita punya HP, kan boleh. Jadi itu kayak mikir bahwa keinginannya itu harus bisa terpenuhi.
Jadi Umi scan yang tadi, video tadi itu kan Umi masih menegaskan bahwa memang kita punya kesepakatan di awal. Umi masih mempertahankan argumentasi Umi gitu ya, maksudnya mengingatkan gitu ya, mengingatkan bahwa kita punya kesepakatan di awal. Masih aja tetap dia itu tetap lanjut bernegosiasi dengan Umi, menyampaikan bahwa ini dan itu alasan dia lah ya gitu. Umi mendengarkan dengan baik. Nah setelah dia itu ngotot banget pengen gak mau hari Minggu misalnya, oke, berarti Umi kasih opsi nih mau hari apa, tapi tetap dalam 1 minggu cukup 1 kali misalnya ya. Nah kayak tadi tuh contohnya Umi stop ketika dia bilang gak mau, Mas Kapi gak mau nonton hari Minggu. Oke, kalau misalnya gak mau hari Minggu, oke kita ganti kesepakatan baru nih hari ini nih, mau diganti hari apa hari ini gitu. Contohnya seperti ini contohnya. Harus nontonnya sesuai jadwal Mas Kahfi nonton, yaitu hari Minggu. Mas Kahfi kan tahu apa kalau misalnya Tapi sering-sering kan nonton. mau hari Minggu. Maunya hari apa boleh, tapi boleh ganti hari. Kalau Mas Kahfi mau ganti hari apa coba? Kami kan mau hari Minggu. Mas Kahfi mau hari apa coba? Hari Jumat. Oke, hari Jumat. Ini hari apa ini? Ini hari Kamis kah? Nah, kalau hari Kamis, besok Jumat. Terus Sabtu minggunya berarti Mas Kapi nggak boleh nonton lagi. Gimana? Besok boleh nonton, tapi hari Minggu Mas Kapi nggak boleh nonton lagi. Boleh? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Sekali aja nontonnya. Berarti nontonnya besok ya, bukan hari ini. Iya. Kan Mas Kapi kan soalnya mintanya hari Jumat. Ini tuh hari Kamis. Jumat tuh besok. Nah, berarti nontonnya besok. Boleh Umi, Mas Kapi mau nonton apa? Nanti Umi temenin nontonnya. Hai Tayo. Hai Tayo. Nontonnya cuma sebentar aja ya. Iya. Berapa menit? 10 menit. Nah, boleh. Ya, besok ya nak ya. Besok kita nonton, hari ini berarti nggak nonton, oke? Bisa? Kan besok nonton, kan hari Jumat kata Mas Kapi tadi dipilihnya. Iya, kami gak mau nonton. Iya, hari Jumat nontonnya ya, besok. Berapa menit tadi? 10 menit. Kami temenin nanti nontonnya, oke? Oke? Nanti kita 10 belas gitu. 10 belas. Iya. Boleh lah. Lama-lama. Kalau lama-lama Mas Kapi nanti matanya lelah nggak apa-apa sampai matanya capek. Boleh. Kapi tidur atau Kapi ambil nonton? Iya, kalau misalnya Mas Kapi capek nanti tidur. Iya, makan. Iya. Ambil minum juga. Nggak boleh terus-terusan nonton sepanjang hari. Lama-lama. Ya, sambil istirahat juga. Nanti matanya gitu. Pakai HP Umi bah. Iya, ada kan anak kecil yang suka nonton tuh terus dia pusing, terus dia pingsan kan? Terus ke dokter kan? Iya, karena dia keseringan nonton terus matanya tuh lelah, capek matanya. Nah, bernegosiasi itu bersama anak, terutama anak balita itu enggak mengharuskan kita selalu menang gitu ya. Harus kita yang selalu memegang kendalinya gitu. Enggak. Jadi kayak contoh ini kan Umi masih ngasih kelonggaran, membolehkan ngasih opsi gitu ke Mas Kahfi bahwa kalau misalnya memang dia nggak suka hari Minggu, oke kita ganti. Ternyata dia milih hari Jumat, oke boleh. Berarti kesepakatannya dirubah kan di sini. Jadi di sini dirubah, berarti anak tuh merasa senang gitu didengarkan. Mereka tuh merasa keinginannya itu didengarkan, keluhannya itu kita terima gitu. Jadi jangan selalu serta-merta itu kita tolak terus kekeh, nggak boleh. Jadi itu biasanya anak tuh malah muncul tantrum ya, tantrum yang nggak berkesudahan, bahkan kadang tantrum yang nggak punya sebab gitu. Padahal ini sebabnya ini karena masalah ini aja tadi, karena emosinya itu kependam gitu, nggak selesai gitulah istilahnya, masalahnya nggak selesai. Dari video tadi kan juga alhamdulillah Umi dan Mas Kapi nemu solusinya ya. Jadi bernegosiasi ini juga kita mengajarkan kepada anak untuk berpikir gitu ya. Untuk berpikir terus mereka belajar untuk mencari solusi gitu. Belajar juga untuk mencari solusi dari permasalahan mereka gitu. Terus juga belajar untuk mereka itu menentukan apa keinginannya, terus didengarkan. Terus ngasih opsi, belajar opsi, terus belajar juga soal konsekuensi. Contohnya apa tadi?
Kayak contoh tadi kan, dia kan milihnya hari Jumat nih, dia milihnya hari Jumat, tapi hari Minggu dan weekend nanti aktivitasnya itu nggak boleh nonton lagi karena udah diambil jatah nontonnya itu di hari Jumat, dan dia setuju aja gitu kan. Mudah-mudahan dia inget ya. Biasanya anak-anak umur segitu itu suka lupa dengan kesepakatan, jadi nggak apa-apa, selalu kita ingatkan gitu, karena anak-anak ya, jadi kemampuan untuk mengingatnya itu sedikit berkurang dari kita gitu, jadi maklumin aja, tapi tetap kita ingatkan kesepakatan yang pernah kita buat. Jadi sepakat nih ya, deal. Nontonnya hari Jumat. Jam berapa Mas Sapi mau nonton? Setelah mandi, setelah makan. Jam 10 pagi boleh? Jam 10 pagi sampai azan. Iya. Boleh. Pas azan zuhur tuh, Mas Kapi kan mau ikut sholat ke masjid kan? Iya, nanti matikan kopi laptopnya. Mas Kapi matikan sendiri. Iya. Atau udah azan, jangan nonton lama-lama, nanti abinya udah ke situ. Iya, harus siap-siap ya. Kalau misalnya kita mau sholat, ikut sholat harus siap-siap. Harus. Ya, Bi. Ya. Tuh Mas Kapi tuh hebat. Hari ini Mas Kapi hebat. Nggak nangis lagi ya kalau minta sesuatu ya. Ngomongnya yang benar-benar, harus benar, dikasih tahu tuh itu Mas Kapi harus paham. Mas Kapi nggak boleh nonton setiap hari, bolehnya nonton tuh hari yang Mas Kapi pilih, tapi cuma 1 kali. Apa tuh tadi? Hari Jumat. Berarti hari Minggunya nggak nonton ya? Kita ganti jalan-jalan deh ya. Nanti tapi nontonnya 10 menit. 11 menit atau 15 menit. Bukan 10 menit. 11. Iyalah. Iya, tapi nontonnya. Sip, dah senyum. Tos dulu. Hore, alhamdulillah ternyata kita sudah menemukan solusi ataupun hasil dari negosiasi. Ternyata kita ganti waktu nontonnya itu hari Jumat jam 10 dan itu nggak boleh lama. Jadi batasnya azan. Dan beneran biasanya Umi kalau melakukan negosiasi sama Mas Kahfi, anaknya itu nepatin janji gitu, alhamdulillahnya ya kalau Mas Kahfi. Ketika misalnya kita kasih alarm gitu ya, Mas Kahfi tadi janjinya mau nontonnya sampai kapan, sampai azan misalnya dia bilang gitu ya. Pas azan dia tanpa disuruh berhentiin enggak tuh misalnya laptopnya, nggak perlu kayak gitu. Dia itu malah dengan sendirinya pergi ke matiin itu laptopnya, matiin sendiri, terus dia ngelapor, Umi kan udah azan kan, terus Mas Kahfi udah matiin laptopnya. Hebat kan Mas Kahfi, dia selalu begitu. Masya Allah gitu ya. Dia tuh nepatin janji. Jadi kalau misalnya kita memulainya dengan mendengarkan anak, mereka itu merasa dihargain, terus mereka juga akan belajar tanggung jawab juga ternyata di bagian ini gitu. Anak-anak itu bertanggung jawab dengan apa yang udah kita sepakatin gitu. Masya Allah banget ya kalau misalnya kesepakatan dan negosiasi ini diterapkan di keluarga, itu kayaknya Umi ngerasa bakal ini ya, kita sama anak itu kayak deket gitu. Apa-apa itu kita ceritain, apa-apa itu kita sampaikan, kita sampaikan perasaan ataupun keinginan gitu. Jadi nggak ada yang misalnya ada yang mendem ataupun ada yang nggak berani untuk menyatakan pendapatnya gitu. Umi juga kepengennya gini gitu kan, di keluarga itu kan suka kalau misalnya ada yang nggak suka, ada yang sedih, ada yang apa, itu sampaikan aja gitu ya, demokrasi lah gitu ya. Enak gitu kalau misalnya udah kayak gitu kan, kita enak, permasalahannya apa terus kita cari solusinya sama-sama kan, begitu ya. Oh iya, untuk pada proses negosiasi ini sebenarnya kita ada beberapa hal penting ya yang ada di dalamnya gitu. Yang pertama itu biasanya akan memunculkan rasa kepercayaan gitu ya dari anak kepada orang tua.
Jadi ketika misalnya kita punya kesepakatan di awal, terus kita bernegosiasi gitu sama anak ya, meskipun nanti ujung-ujungnya itu kan ada opsi ya bahwa akan dituruti ataupun enggak gitu ke keinginannya. Tapi setelah kita melakukan negosiasi, itu kan kita menyampaikan ya alasan-alasan kenapa enggak boleh, kenapa tidak bisa gitu. Jadi itu yang akan memunculkan rasa kepercayaan pada anak. Kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan rasa empati ya, merasa empati dari anak itu kepada kita. Contohnya nih, rasa empati itu anak akan merasakan akan ada kepentingan orang lain yang harus dia pikirkan juga gitu. Jadi dengan diajak belajar bernegosiasi, berkompromi, berdiskusi, itu kan anak akan belajar ya bahwa nggak semua apapun itu harus diturutin, apapun semua keinginannya itu bisa terlaksana gitu. Padahal ada hal orang lain yang juga harus dia pikirkan gitu. Jadi begitu, memunculkan rasa empati untuk memikirkan orang lain. Kemudian yang ketiga itu akan menumbuhkan rasa kayak problem solving gitu ya, yaitu anak-anak itu kita akan ajarkan ataupun mereka akan belajar soal menemukan solusi sendiri gitu. Jadi dari permasalahan yang dia punya, terus kita ajak untuk anak bernegosiasi ataupun berdiskusi. Jadi dari diskusi gitu, mereka kan akan terbuka ya pikirannya ya bahwa ini itu gitu ya. Misalnya meskipun anak kecil yang kita tahu bahwa pemikirannya itu terbatas, tapi nggak apa-apa sih, ini mungkin kita ajarkan untuk problem solving ini. Jadi mereka nemuin kasus, mereka akan mikir gitu, belajar untuk berpikir, mencari solusinya. Seperti itu kayaknya mantap deh kalau misalnya diterapkan di rumah sedari kecil gitu ya, anak-anak diajarkan untuk bernegosiasi dan berdiskusi. Kemudian yang keempat itu adalah anak akan belajar tentang bagaimana cara menyampaikan pendapatnya. Nah, ini yang terpenting ya. Biasanya di dalam keluarga itu kan ada yang misalnya anak-anak itu nggak boleh mengutarakan pendapatnya gitu. Jadi yang harus diturutin itu adalah orang tua misalnya. Hal-hal kecil aja deh kita contohnya, misalnya menentukan liburan mau di mana gitu. Misalnya harus diturutin nih kemauan orang tuanya. Sedangkan kalau misalnya anak-anaknya itu punya pilihan sendiri tapi jarang didengarkan. Nah, ini dari aktivitas ataupun kegiatan bernegosiasi ataupun berdiskusi ini kita akan sangat-sangat memberikan kebebasan gitu kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau bernegosiasi kayak contoh tadi video Mas Kahfi kan, Mas Kahfi itu mengutarakan bahwa dia tuh ternyata nggak suka di hari Minggu gitu, nggak mau nontonnya di hari Minggu, ternyata dia tuh pengennya di hari Jumat katanya kan. Jadi nggak apa-apa, ini Umi kasih kebebasan, oke boleh, tapi tetap dengan jalur yang udah kita buat kesepakatan di awal. Jadi cukup 1 minggu itu sekali nontonnya, di misalnya hari Jumat, berarti hari Minggunya nggak boleh, seperti itu. Nah, ada satu lagi nih keistimewaan kalau misalnya kegiatan negosiasi ataupun berdiskusi seperti ini, yaitu meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Jadi hubungan orang tua dan anak itu kayak enak gitu. Anak-anak itu nggak ngerasa canggung, anak itu nggak ngerasa takut gitu. Anak itu dengan mudah untuk curhat gitu kan. Nanti ketika mereka dewasa kan ini akan berdampak banget ya. Ketika mereka punya permasalahan, yang pertama dicari tuh ya kita orang tuanya gitu, karena mereka tahu, karena dari kecil mereka punya permasalahan, kita yang bantu gitu, kita yang berusaha mencarikan mereka jalan solusinya gitu, meskipun nanti yang menentukan iya atau enggaknya itu kan tetap mereka gitu. Nanti ya ini contohnya bernegosiasi, harapannya sih ya itu gitu ya, ketika bonding antara orang tua tuh sudah kuat sama anak. Jadi ketika mereka sudah besar, mereka akan feel free gitulah ya untuk bercerita apapun hal lah yang mereka temukan di luar itu, ya nyarinya kita, curhatnya ke kita, minta pendapatnya sama kita. Seperti itu yang benar-benar kita harapkan ya. Jadi nggak mungkin mereka itu kalau misalnya ada masalah nyarinya orang lain. Nah, itu yang bahaya. Jadi sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk bernegosiasi sama anak itu? Jadi sebenarnya yang kita butuhkan cuman itu adalah emosi kita stabil ya. Kita sebagai orang tua, apalagi ini nanganin anak balita ya, yang memang pemikiran itu
gitulah ya, kita tahu ya, sangat enggak ini terbatas gitu pemikirannya. Jadi harus kita benar-benar ingatkan, kita recall kembali, kita ingatkan terus gitu. Kadang mereka hari ini ngomong ini, besok mereka lupa mereka ngomong apa. Jadi itu tenang, harus relax, terus harus dalam kondisi yang benar-benar ya sabar gitu, harus tenang, nggak marah gitu. Kalau misalnya di dalam negosiasi itu ada marah-marahnya, nah itu negosiasinya itu udah hilang gitu ya. Itu namanya berargumentasi gitu, jadi berubah menjadi ngotot gitu ya. Kita malah marahin anak, itu kan berarti udah nggak negosiasi lagi. Itu berarti sudah berargumentasi, dan itu kadang biasanya anak itu milih aman gitu ya. Seperti apa anak-anak itu memilih posisi yang aman gitu? Ya contohnya kalau misalnya dia udah ngelihat orang tuanya marah, otomatis dia itu akan memilih hal apa yang kira-kira dia itu nggak dimarahin, yaitu misalnya dia diem aja gitu. Jadi kalau misalnya diem, berarti kan kita udah mematahkan untuk anak itu menyampaikan pendapatnya gitu ya. Jadi ujuk-ujuk kita marahin, berarti kan anak-anak udah mulai stop nih. Oke lah, aku diem aja deh daripada dimarahin gitu biasanya. Jadi itu. Kalau misalnya udah ada campur marahnya, itu berarti udah nggak bernegosiasi yang benar gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin hanya itu sih yang Umi sharingkan hari ini tentang bernegosiasi bersama anak. Jadi tadi kan udah beberapa manfaat ataupun kira-kira yang Umi fahamin tentang bernegosiasi bersama anak itu, ya kira-kira seperti itu harapannya ya. Kita harapannya anak itu udah gede, bareng sama kita itu enak gitu, pokoknya hubungan tuh kayak temen gitu kan, enak banget tuh kayak gitu. Oke, terima kasih ya yang sudah mau menonton video Umi ataupun podcast Umi ini sampai selesai. Terima kasih, dan mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kata-kata yang salah ataupun pendapat-pendapat yang salah, dan itu pure karena pemikiran Umi yang terbatas gitu ya, ataupun pengetahuan Umi yang memang minim banget soal ini. Dan senang banget kalau misalnya ada beberapa teman yang mau berbagi, yang mau sharing juga bagaimana sih proses ataupun cerita ketika bernegosiasi bersama anak. Pasti teman-teman yang sudah punya anak ataupun ibu ataupun bapak yang sudah punya anak itu lebih dari 2, 3, 4 bahkan 10, itu pasti punya pengalaman yang luar biasa banget. Kadang Umi juga banyak belajar gitu sama orang tua yang sudah banyak pengalamannya gitu, ngelihat gitu ya gimana sih dia bersama anak gitu. Jadi mohon ya kalau misalnya ada yang bersedia untuk sharing, untuk bercerita, silakan banget. Umi senang banget kalau misalnya ada teman-teman yang ngebenerin apa yang Umi sampaikan itu adalah salah gitu ya. Umi dengan senang hati banget kalau misalnya ada yang mau ngebenerin. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video Umi berikutnya. Dan assalamualaikum.